Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metode perancangan 1. Sebelum saya menjelaskan tugas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Sugrijaya, NIM AKIS 131 dari kelas A3. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian, proses programming, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, fungsional program, dan analisis tapak. Yang pertama ada pengertian pemrograman arsitektur. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Programming adalah suatu proses yang menunjukkan dan menerjemahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas, personil, peralatan yang terintegrasi sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. TCR 1989. Berikutnya ada proses programming. Proses programming dapat dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, konsep schematic design, dan ada konsep identifikasi masalah. Tahap ini meliputi pengenalan masalah yang akan dipecahkan. Disebut identifikasi masalah yang mencakup tujuan, proyek, dan penentuan isu atau permasalahan. Pada tahap ini, hal yang perlu diketahui yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari pembangunan tersebut. Yang kedua ada konsep. Menurut tim MC Ginty, konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Unsur-unsur ini bisa jadi berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan. Suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Yang ketiga ada schematic design. Schematic adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Fase-fase schematic design. Yang pertama ada mewujudkan kebutuhan owner, yang kedua menentukan lokasi rancangan, yang ketiga menggunakan bubble diagram, yang keempat merancang kebutuhan desain. Tujuan dilakukan schematic design ini untuk memastikan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan kebutuhan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Contoh schematic design. Lokasi Mills Run, Venice Lavina. Arsitek Tom Kidding, Stephen Yamada. Konsep desain ekoton, arsitektur ekologi hutan Put. Bisa dilihat pada gambar di slide. Berikutnya ada konsep arsitektur. Konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur di dalam suatu kesatuan. Di dalam arsitektur, suatu konsep mengungkapkan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jenis-jenis konsep. Yang pertama ada pragmatik. Pragmatik desain merupakan desain yang disarankan pada penggunaan bahan bangunan yang dilakukan dengan cara coba-coba, trial and error, sampai terciptanya suatu bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancangan. Esensi atau hakikat. Hakikat adalah menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan yang lebih ringkas. Hakikat mengandung pengertian dalam aspek yang paling penting dan instik dari benda yang dianalisis. Yang ketiga ada analogi desain. Analogi desain merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur, misalnya saja bentuk-bentuk alam. Utopia atau cita-cita. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Yang terakhir ada metafora. Metafora atau kiasan mengidentifikasikan hubungan antara benda dengan objek yang dipandang. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaimana. Untuk menggunakan hubungan metafora dan perumpamaan mengidentifikasikan pola hubungan sejajar. Berikutnya ada teknik presentasi. Yang
Teknik presentasi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua ada presentasi dengan model market. Yang ketiga presentasi dengan 3D visual. Yang keempat presentasi dengan audiensi. Yang terakhir ada presentasi dengan sosial media. Penyusunan program ruang. Yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang. Untuk membutuhkan ruang, menetapkan macam fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntunan kebutuhan klien. Tahap menetapkan kebutuhan ruang. Yang pertama menetapkan pelaku, yang kedua menetapkan jenis pelaku, yang ketiga jumlah pelaku, yang keempat menetapkan aktivitas pelaku, yang kelima mengelompokkan pola aktivitas, yang keenam adalah menetapkan kebutuhan ruang. Menetapkan besaran ruang. Ruang adalah tempat aktivitas manusia, karena itu untuk dapat menghitung besaran suatu ruang dapat dipertimbangkan. Pertimbangan menghitungkan besar ruang dapat menjadi ketiga. Yang pertama ada pelaku, menyangkut jumlah pelaku. Yang kedua ada aktivitas, jenis, karakteristik dan macam aktivitas. Yang ketiga ada furniture, peralatan yang mendukung suatu aktivitas. Selanjutnya ada pola hubungan ruang, merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Berdasarkan ada jenis ruang dan proses kegiatan. Dalam hubungan ruang diletakkan dalam dekat, sedang, dan jauh. Kelompokan fungsi ruang. Pengelompokan ruang berdasarkan kelompok utama dan pendukung, sesuai dengan urgensinya pada suatu kesatuan sistem fungsi. Khususnya ada menetapkan kualitas ruang. Fasilitas bangunan harus dibuat dengan mengutamakan kepentingan dalam kesehatan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengguna. Berikutnya ada analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagai tahapan dalam merancang sebuah objek perancangan. Berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Tujuan analisis tapak yaitu memberi informasi mengenai tapak sebelum memulai konsep-konsep perancangan sehingga memikirkan dini tentang bangunan dapat menggabungkan tanggapan-tanggapan terhadap kondisi luaran. Proses analisis tapak, bisik saya tapak, topografi, elevasi dan kemiringan, tapak hidrologi, drainase, jenis tanah atau datar, soil, stabilitas kepadatan tanah, daya-dukung, geologi, terbentuk tanah ke dalam tanah keras, mikroklimat, matahari, angin, curah hujan. Biologis saya tapak, komunitas ekologi, atau habitat koridor, vegetasi, atau pepohonan dengan spesies khusus, spesies yang membahayakan, keragaman habitat di dalam dan sekitar tapak. Budaya pada saya tapak, tata guna lahan atau distrik tapak bangunan, ruang terbuka atau taman jalur hijau, peraturan atau tata guna ketinggian dan kepadatan bangunan, properti kepemilikan, nilai historis, dan persepsi sensoris, visibilitas, kualitas visual, kebisingan, bau, infrastruktur atau transportasi utilitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Profesor Santi. Om, Santi, 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 Om.